Huh, akhirnya gue bisa kembali nge YouTube lagi. Buat yang nanya kenapa kok gue menghilang selama 3 bulan terakhir ini, jawabannya karena HP yang gue buat record itu rusak. Dan HP yang gue pakai sekarang ini suaranya kecil banget gitu loh. Orang dibuat telepon aja gitu, suara yang masuk gitu kadang-kadang kecil banget. Apalagi suara yang gue keluarin gitu. Kok jadi kecil gini suaranya? Gak tau lah. Oke lah, kita kembali ke pembahasannya. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas kelanjutan dari anime Kaifuku Jutsu. Kaifuku no Jutsu. Gitulah. Jadi gini, gue bukannya mau apa-apa gitu. Jadi di sini ini anime ini masih agak gantung gitu. Kalian tahu antagonis yang full item ini, gue aja juga belum tahu gitu. Ini karakter ini bakal kenapa, bakal bonyok atau bakal gimana kan nggak tahu gitu. Pada endingnya aja dia disuruh nyari si Kearu malah ngoding. Jadi gue juga bingung ini anime bakal good ending atau sad ending. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja cus ke pembahasannya. Di awal cerita kita akan diperlihatkan Kearu yang telah merubah Norn menjadi sosok adiknya yang bernama Ellen. Di sini Ellen membuat para haremnya Kearu itu cemburu dengan tingkah lakunya. Saat ini si Ellen ini ingatannya itu hilang. Jadi meskipun dia kayak ketemu kakaknya si siapa ini namanya Freya, dia tetap nggak tahu, nggak kenal gitu. Kearu merasa senang dengan pencapaiannya yang sudah dia dapatkan. Tapi di sisi lain dia juga merasa gelisah gitu karena dia belum membalaskan dendam sepenuhnya. Tak lama kemudian Freya bertanya pada Kearu, "Kita mau pergi kemana?" Kearu pun menjawab, "Kita akan pergi mengalahkan Raja Iblis." Tapi sebelum mengalahkan Raja Iblis, Kearu berkeinginan untuk pergi ke desa suku sayap hitam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan dari burung suci. Nama burungnya itu burung Caladorius. Mereka semua pun setuju dan mulai melakukan perjalanan. Di tengah jalan, karena dikira penyusup, mereka pun diserang oleh suku sayap hitam asli. Eve sebagai ketua suku sayap hitam pun menghentikan penyerangan itu. Jadi gini cuy, singkatnya Kearu ini bertujuan untuk mengalahkan burung Caladorius. Dan kekuatan yang didapatkan akan digunakan untuk melawan Raja Iblis. Jika Raja Iblis yang sekarang telah mati, Eve lah yang akan menggantikan sebagai Raja Iblis. Dan hal itu akan membawa kejayaan bagi suku sayap hitam. Milji pun menjelaskan kalau sangatlah sulit mengalahkan burung Caladorius. Sebelum pergi menemui burung Caladorius, mereka diajak oleh Miljil untuk beristirahat terlebih dahulu. Kearu bertanya pada Milji, apa sebenarnya ujian burung Caladorius itu? Milji pun menjelaskan jika ada 2 ujian. Yang pertama adalah ujian kekuatan. Gini, gua kasih spoiler dikit. Jadi ujian kekuatan ini saat berangkat menuju burung Caladorius, nanti Kearu dan kawan-kawan ini akan diterjang oleh badai salju. Tapi itu bukan badai salju, melainkan sebuah racun yang dikeluarkan dari burung Caladorius. Bukan hanya salju aja. Jadi pada saat Kearu dan kawan-kawan menuju burung Caladorius, itu nanti semakin dekat dengan burung Caladorius, kabutnya itu akan semakin tebal. Dan untuk ujian keduanya adalah ujian mental. Untuk yang satu ini gua gak akan kasih spoiler ya. Singkat cerita, mereka pun mulai berangkat. Saat di tengah jalan, salju pun turun. Nah, ini salju yang gua bilang tadi. Karena si haremnya Kearu ini nggak tahu kalau ini tuh racun, jadi ya mereka kayak senang-senang aja gitu. Nah, si Kearu curiga, nggak mungkin dong tahu-tahu datang salju. Ternyata bener, pada saat si Kearu noleh ke belakang, si haremnya Kearu ini pada tepar semua gitu. Kearu pun membawa haremnya pergi untuk berlindung. Karena yang lain masih terkena efek racun dari burung suci, Kearu pun hanya berangkat dengan Eve. Singkat cerita, mereka pun sudah melewati ujian kekuatan. Dan sekarang mereka berada di hadapan burung Caladorius. Burung Caladorius berkata jika akan ada ujian kedua, yaitu ujian mental. Si Kearu dan si Eve dipindah dimensi gitu. Dipindahkan dimensi, Eve kemana, si Kearu kemana. Saat ini Shin berfokus pada Kearu. Kearu pun kebingungan dengan apa yang dialaminya. Jadi kayak kosong terus bawahnya air gitu. Tak lama kemudian si Renald tahu-tahu itu megang kakinya si Kearu. Dan si Blade tahu-tahu muncul di belakangnya Kearu. Intinya saat ini Kearu dihadapkan dengan para mayat yang udah ia bunuh. Bukannya merasa takut, Kearu malah menghabisi mereka semua. Kearu merasa senang karena bisa membunuh mereka terus menerus. Anjir, emang kayak psikopat gitu loh. Kearu pun bertemu lagi dengan Blade untuk yang kesekian kalinya.
Tapi kali ini Kearu tidak membunuhnya, melainkan paham lah ya, gak mungkin dong gua bilang ngen gitu. Tak lama kemudian ujian pun berakhir. Semua mayat itu pun menghilang dan Kearu dipertemukan lagi dengan Eve. Saat mereka bertemu, Eve pun bercerita dengan ujian yang dialaminya. Jadi jika Eve ini ujiannya itu kayak semua mayat yang udah dia bunuh, atau ya nggak tahu sih, pokoknya semua mayat itu kayak nyalain dia gitu. Kayak gini contohnya, oh gara-gara lu gua mati, gara-gara lu gitu. Jadi kayak gitu. Tapi si Eve tetap bisa menyelesaikan ujiannya. Sekarang saatnya penerimaan hadiah. Si Eve dirubah wujudnya menjadi kayak yang di episode 1 apa 2 itu dulu itu, jadi full item coy. Dan Kearu karena bukan iblis, jadi dia hanya diberikan mata roh. Jadi si Kearu ini bisa menggunakan sihirnya si burung suci. Dan bukan hanya mata roh, si Kearu juga dikasih telurnya si burung suci juga. Telur yang diberikan burung suci ini, itu dia bakalan meniru apa yang dilakukan si majikannya. Jadi misalnya si majikannya ini penjahat gitu kan, nanti si telurnya ini bakalan ngikuti gitu. Singkat cerita, mereka berdua bertemu dengan Freya dan kawan-kawan. Eve pun berterima kasih pada Kearu karena telah membantunya. Dia juga ingin membayar kebaikan Kearu. Dan tahulah diajak ngapain. Eve pun setuju. Hal itu membuat helmnya Kearu kaget. Tak lama kemudian terjadi kebakaran di desa Sayap Hitam. Saat sampai di sana ternyata sebagian dari suku tersebut dah meninggoy dan yang lainnya pada kabur. Untuk mengetahui keberadaan yang lain, Freya pun memakai sihir untuk mendeteksi hawa panas. Saat Kearu dan helmnya tiba, ternyata para suku Sayap Hitam sudah dikepung para iblis. Kearu datang tepat waktu, jadinya si Milji nggak jadi mati. Dan Kearu berhasil membunuh salah satu pasukan iblis. Tak lama kemudian mereka pun bertarung. Karena dari segi kekuatan mereka kalah, jadi satu persatu pasukan Sayap Hitam pun mati. Tanpa pikir panjang, Eve langsung mengeluarkan jurus memanggil burung suci yang ia dapatkan tadi. Burung suci itu pun mengeluarkan sihir salju beracunnya. Karena kekuatan yang dihasilkan sangat dahsyat, para iblis pun dilibas habis. Kearu dan Herenya pun beristirahat, tapi Eve masih merenungkan kesalahannya karena dia telah memakai kekuatan itu. Padahal dia ingin menyimpannya untuk mengalahkan Raja Iblis. Singkat cerita, Eve meminta Kearu untuk membantunya melupakan kejadiannya. Kearu pun setuju dan mereka pun ya tahulah ya. Keesokan harinya, Kearu dan Heremnya serta para suku Sayap Hitam lainnya yang tersisa diajak untuk menginap atau mengungsi gitu ke sekutunya suku Sayap Hitam, yaitu Kelinci Celestial. Pemimpin dari Kelinci Celestial ini pun menyuguhkan secangkir teh. Lalu Charles pun bertanya mengenai banyak hal seperti burung suci dan cara ngecounternya gitu. Sebentar. Ini namanya Carl atau Carol ya? Kalau gue lihat tadi sih ada yang tulisannya Carl, ada tulisan Carol. Gue panggil Carol aja ya, biar gampang. Soalnya orang Jawa-Jawa kayak gue ini kayak susah gitu manggil Carl. Oke lah, kita lanjut ke ceritanya. Kearu pun menjawab pertanyaan Carol dengan kebohongan. Pada saat sampai di penginapan, Kearu menyuruh Freya untuk merendamkan suara. Karena si Kelinci Celestial ini kupingnya ini bisa kayak mendengarkan dari jauh gitu. Jadi nanti bisa di kuping gitu. Kearu pun menjelaskan kenapa dia tadi berbohong. Si Kearu menyangka kalau si Carol ini punya koneksi dengan Raja Iblis. Hal ini diperkuat dengan situasi kota yang sangat tenang. Padahal banyak kayak peperangan gitu, tapi nih kota ini kayak tenang-tenang aja gitu. Dan teh yang disuguhkan oleh Carol tadi itu udah dicampur dengan ramuan kejujuran. Setelah ini akan diadakan rapat untuk mengalahkan Raja Iblis dengan para ras lainnya. Kearu ingin memeriksa apakah ada pengkhianat lain. Dari sini kita bisa tahu kalau Carol ini merupakan orang yang sangat licik. Pada chapter selanjutnya kita akan diperlihatkan masa lalu dari si Bulet. Gua akan panggil si Bulet aja ya biar gampang. Dulu si Bulet ini merupakan mata-mata kerajaan. Dia yang paling ahli pada saat itu. Pada suatu hari si Bulet terluka parah dan tak bisa kabur. Karena kehabisan tenaga, dia pun diselamatkan oleh seorang anak. Anak tersebut sudah tidak memiliki orang tua dan kehidupannya juga sulit. Anak kecil itu sangat baik pada Bulet. Tapi si anjing Bulet ini malah melecehkan si anak tersebut sampai anak itu mati. Bulet pun mencari anak yang mirip dengan anak tadi dengan menyamar menjadi pendeta, lalu membujuk anak-anak tadi dengan perkataan ini ajaran Tuhan. Sampai si Bulet bertemu dengan Kearu. Kearu pun terbangun. Keesokan harinya dimulailah rapat untuk mengalahkan Raja Iblis. Karena rapatnya kurang penting, jadi singkat cerita Kearu sudah dapat siapa yang punya potensi menjadi rekan. Scene beralih ke kerajaan Gioral. Di sini si Bulet gak mau dipanggil sebagai pahlawan. Dia ingin dipanggil sebagai pendeta. Sepulang dari rapat, Kearu pun disambut oleh Heremnya. Kearu memuji Ellen karena strateginya. Ellen pun meminta hadiah kepada Kearu.
Tak lama kemudian, telur yang diberikan burung suci seperti mau menetas. Karena di dalam rumah tersebut terdapat Kearu dan haremnya, sepertinya telur ini akan mengikuti karakteristik Kearu dan haremnya. Haremnya Kearu pun menyangka jika ini adalah anaknya. Tak lama kemudian, telur ini pun menetas. Sebentar. Kok bunyinya kon. Agak lain nih orang. Karena rubah itu sangat kuat, Kearu pun memasang sihir perbudakan agar mudah dikendalikan. Keesokan harinya, sepulang dari rapat, Kearu telah mengundang para sekutunya untuk bersatu. Antara lain adalah perwakilan dari tupai angin, Vizela, babi hutan baja, Gulga, dan kuda api Baan. Tapi mereka bertiga masih belum sepenuhnya percaya pada Kearu. Kearu pun menjelaskan kalau dia ingin menjadikan Eve sebagai Raja Iblis dan mengakhiri pertarungan antara manusia dan iblis. Gulga berkata jika ada manusia yang sering berkunjung ke istana Raja Iblis. Awalnya si Gulga ini mencurigai kalau manusia itu adalah Kearu. Setelah mendengar perkataan Gulga, Kearu pun menyangka jika Raja Jioral punya koneksi dengan Raja Iblis. Sin beralih ke kerajaan Jioral. Saat ini Raja Jioral memerintahkan Bulet untuk membunuh Kearu. Tapi karena kecintaannya pada Kearu, Bulet pun menolak perintah Raja Jioral dengan alasan jika dia tidak cukup kuat untuk melawannya. Raja pun memberikan pasukan untuk membantu Bulet. Tapi si Bulet ini tetap menolak. Bulet berkata jika Kearu belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Raja pun tak terpengaruh untuk yang satu ini dan menganggap kalau si Bulet menentang. Raja tak segan-segan menyebar informasi tentang Bulet ke publik. Jadi ya kayak gini anjir, ini kayak apa ya? Profesor gila ini Bulet ini, parah. Bulet berpikir jika ingin pergi meninggalkan kerajaan dan mencari Kearu. Tak disangka sang raja dapat membaca pikiran dari Bulet. Para pasukan dari Raja Jioral pun juga sudah berevolusi dan meriam dari Bulet juga sudah diberikan pada penjaga. Tapi ternyata si Bulet ini memegang tembak di balik bajunya dan si Bulet mengatakan jika meriam itu tidak lebih dari cangkang kosong. Lalu si Bulet membabat habis pasukan dari Raja Jioral. Tetapi ternyata bukan hanya pasukannya, Raja Jioral pun sudah berevolusi. Kepala Raja Jioral berubah jadi tentakel kayak di dojin gitu dan langsung menyerang Bulet yang hanya punya satu peluru. Pada chapter berikutnya, anjir, berawal chapter dah gini. Singkat cerita, Kearu menyuruh si Guren untuk berubah menjadi dirinya. What the hell? Anjing, rubahnya tsundere cuy. Kayak karakter yang kalah di anime sebelah itu. Kalah sama short hair lagi. Parah. Singkat cerita, Guren dah berubah jadi Kearu. Tujuan Kearu adalah mencari informasi dari kerajaan Jioral dengan Kureha. Sin beralih ke hutan tempat Kureha dan pasukannya berada. Saat ini banyak pasukan yang terluka. Berbeda dengan dulu, sekarang pasukan yang terluka ini dibawa lagi, maksudnya kayak dikembalikan ke kerajaan. Ya tahu sendirilah, nanti pasukan yang terluka ini bakalan dijadiin monster kayak yang tadi itu. Tak lama kemudian ada seorang anak yang melempar pisau ke arah kuda prajurit. Kuda pun mengejarnya. Ternyata anak itu hanya ingin memberikan surat dari bapak. Bapak yang dimaksud adalah si Bulet. Anjir lah, ini gua kira ini si anak ini Kearu. Beneran, awal gua baca ini anjir si Kearu. Pas gua baca untuk yang kedua kalinya kayak ya bukan Kearu ini ternyata. Inti dari isi pesannya adalah memberitahu kepada Kureha kalau Raja Jioral mendapatkan kekuatan luar biasa dari koneksinya dengan Raja Iblis. Dia juga merubah pasukan menjadi tentakel dojin. Dari pesan yang diberikan Bulet, Kureha jadi tahu kenapa Raja Jioral meminta para pasukan yang terluka untuk datang. Tapi pada surat itu Bulet berkata seperti orang baik, padahal dia merupakan salah satu dari pelaku kejahatan. Dari akhir pesan itu kita bisa ambil kesimpulan kalau Bulet udah tahu tentang Kureha yang bersekutu dengan Kearu. Sin beralih ke istana Jioral. Saat ini Bulet akan dijadikan monster seperti yang lain. Bulet berniatan untuk memanfaatkan kekuatan yang diberikan. Dan dari sini nih Bulet tahu kalau Kureha, Kearu dan yang lainnya bersekutu itu berasal dari mata-mata si Bulet. Sin beralih ke Kureha. Saat ini Kureha sedang dikejar oleh dua orang pasukan kerajaan. Saat hendak terkena pedang, Kearu pun datang. Mereka berdua menyerang dengan kekuatan fisik. Namun si tentakel dojin ini malah beregenerasi gitu loh. Kearu berkata, aku senang suratnya bisa cepat sampai padamu. Tapi di pikirannya Kureha itu suratnya itu dari Bulet. Jadi emang ada dua surat yang diberikan Kearu dan Bulet. Tapi Bulet yang sampai duluan. Saat sedang ngobrol, tahu-tahu si tentakel dojin malah bangkit lagi. Kearu pun mengeluarkan kartu asnya, yaitu sihir Corruption Heal. Tapi sihir itu tak mempan, si tentakel dojin itu bangkit lagi. Karena sudah tak memiliki akal, Kearu pun menguburnya. Kearu mengajak Kureha beristirahat. Agak sus, tapi ya nggak apa-apa lah. Gue cepetin aja ya, intinya 6 ronde. Anjir, 6 ronde coy.
Saat pagi hari, Kearu pun membaca surat yang diberikan Bulat. Anehnya, pada halaman terakhir, Bulat malah menulis cara menjadi pahlawan, dan tulisan itu hanya bisa dibaca oleh Kearu. Nah, ini panduan untuk menjadi pahlawan. Dari panduan ini, semuanya sudah dilakukan sama si Kearu. Makanya meski hanya menjadi pahlawan penyembuh, skillnya melampaui pahlawan lainnya. Nah, si Kearu berpikir kalau kursi dari pahlawan pedang masih kosong, dan Kureha memiliki skill yang mendekati. Kearu pun berkata kalau Kureha bisa menjadi pahlawan pedang. Dengan kekuatan dari pahlawan pedang memudahkan untuk mengalahkan Raja Iblis. Dari surat tersebut juga tertulis jika Bulat menyuruh Kearu membantu Kureha untuk menjadi pahlawan pedang. Mereka berdua pun setuju dan berangkat menuju tempat yang sudah ditentukan. Saat sampai, Kureha langsung menghampiri pedang pahlawan tersebut. Pedang tersebut berkata jika Kureha gagal, ia akan mati. Kureha pun dihadapkan oleh personifikasi dari kekuatan pedang. Singkat cerita, Kureha berhasil mengalahkan dan mendapatkan kekuatan pedang tersebut. Kearu pun kembali ke penginapannya dan disambut oleh haremnya. Tak lama kemudian, Guren dan Ellen kembali dari rapat. Mereka saling membicarakan situasi masing-masing. Singkat cerita, Kearu pun menyuruh Ellen untuk mengingat surat yang diberikan Bulat tadi. Dan Kearu menganjurkan surat tersebut. Keesokan harinya, saat rapat berakhir, Kearu bertanya pada Carol tentang kandidat Raja Iblis dari Celestial Rabbit. Carol pun menjelaskan kalau anaknya lah yang menjadi kandidat. Tapi anaknya sedang sakit. Kearu pun menawarkan untuk mengobati anaknya. Ngomong-ngomong, anaknya Carol bernama Lapis. Kearu sebenarnya bisa menyembuhkan secara total, tapi tak dilakukannya. Kearu dapat membaca ingatan Lapis saat dia diracuni. Singkat cerita, Lapis udah kembali normal. Kearu menjelaskan jika penyakit yang diderita Lapis berasal dari racun mematikan. Kearu memberikan sebuah ramuan untuk menyembuhkan Lapis. Kearu berkata jika ramuan itu hanya bisa diracik olehnya. Dan kalau dia mati saat mengalahkan Raja Iblis, tak ada yang bisa meraciknya lagi. Carol pun menunjukkan sebuah obat. Kearu bilang kalau obat itulah yang meracuni Lapis. Dari raut wajah Carol, Kearu bisa membaca jika Carol sangatlah marah dan putus asa. Ngomong-ngomong, obat itu tadi berasal dari iblis. Carol pun berhutang budi pada Kearu. Sepulang dari rapat, di tengah jalan si Kearu dihadapkan oleh Bulat. Karena Kearu masih kesal dengan Bulat, jadi si Kearu ini langsung menyerang si Bulat. Tetapi si Bulat udah dievolusi gitu. Dia udah dirubah menjadi tentakel dojin. Alhasil Kearu pun tertangkap. Tapi si Bulat langsung pergi gitu aja. Keesokan harinya Kearu rapat lagi. Saat rapat selesai, Carol menyuruh anak buahnya menangkap pengkhianat yang sama dengannya. Dia pun juga mengakui jika dia berkhianat. Dia juga meminta agar dipenjarakan. Dan kalau misi ini selesai, dia minta untuk dieksekusi mati. Kearu dan yang lain pun membuat rencana baru. 1 minggu kemudian, Kearu dan yang lainnya berangkat untuk menyerang Raja Iblis. Jadi setelah mengetahui kalau Carol dan komplotannya itu berkhianat, si Kearu dan yang lain pun menyusun rencana baru. Saat sampai di wilayah Raja Iblis, ternyata para prajuritnya pun menjalankan apa yang diberitahu oleh Carol dengan memakan buah apel. Jadi si Kearu ini nggak sia-sia. Awal mulanya itu kan dia udah nyangka kalau si Carol ini bersekutu dengan Raja Iblis. Soalnya ya emang bener kalau si Carol ini udah bersekutu sejak awal. Eva pun memanggil burung suci. Ternyata jika memanggil burung suci sebanyak 2 kali, itu menyebabkan kekuatan sihir yang terkuras banyak. Tapi Eva tidak memberitahu pada Kearu. Para pasukan Raja Iblis yang terkena salju pun mati. Tapi ternyata salju tersebut tak menjangkau istana Raja Iblis. Maka dari itu pasukan Raja Iblis yang berlindung di dalam istana pun selamat. Kearu dan aliansinya pun berperang melawan pasukan Raja Iblis. Singkat cerita, Kearu dan haremnya berhasil memasuki istana. Sebelum mereka bertemu Raja Iblis, si Raja Iblis pun berkata, "Kau akan mati dan menjadi makananku, atau kau akan mengalahkanku dan menyelamatkanku." Nah, awalnya gue juga bingung, kok Raja Iblis bilang gitu? Lanjut ke ceritanya. Kearu dan haremnya akhirnya bertemu dengan Raja Iblis. Bagi yang nanya kekuatan Raja Iblis itu kayak gimana, jadi ada banyak cuy. Dari cakar yang beracun dan kulitnya yang sangat tebal. Jadi meskipun terkena pedang dari pahlawan pedang si Kureha tadi, itu nggak tembus coy. Si Ellen pun memberi saran jika kulitnya dibekukan dulu, lalu memberi benturan yang sangat kuat. Cara tersebut pun dicoba. Awalnya dibekukan oleh Setsuna, lalu disambar oleh si Kureha. Ternyata cara dari Ellen pun berhasil. Akhirnya Kearu mengakhiri dengan Corruption Heal. Lalu saat si Kearu membaca masa depan, ternyata kepalanya ini akan putus coy. Jadi si Kearu ini langsung menghindar. Ternyata benar,
si Raja Iblis ini mau menyambar kepalanya si Kearu. Untung aja punya mata yang bisa melihat ke depan ya. Dan Raja Iblisnya pun belum mati. Kearu heran kenapa si Raja Iblisnya ini belum mati padahal terkena Corruption Heal. Raja Iblis yang sekarang pun mengeluarkan tentakel dojinnya dan menyerang Kearu dan para haremnya. Kearu dan haremnya pun membalas dengan cara yang sama. Memotong tentakelnya, dibekukan lalu diserang Kureha. Tapi meski kepalanya dah kebelah, si Raja Iblis ini tetap bisa beregenerasi. Agak belibet gitu loh coy. Kearu pun berencana untuk menyerang sumber regenerasinya. Tapi kali ini tidak bisa menyerang dengan jarak dekat karena aura pembusukan dari si Raja Iblis ini sangatlah kuat. Eve pun berencana untuk memakai burung suci lagi. Karena Eve bisa kehabisan kekuatan, tak lama kemudian si Guren berubah menjadi wujud manusia dan meminjami kekuatannya. Singkat cerita, Kearu dan haremnya berhasil mengalahkan Raja Iblis. Entah kenapa ini Raja Iblis malah mengatakan, "Aku akhirnya bisa bebas dari kutukan embrio." Lalu embrio yang keluar dari badan Raja Iblis pun berubah menjadi batu filsuf. Si Raja Iblis bilang kalau ia menyesal menjadi Raja Iblis setelah mengetahui kebenarannya. Dia juga bilang kalau Raja Iblis hanyalah pion. Nah, di sini nggak tahu kenapa ya, gue ini agak-agak bingung gini. Kenapa kok si Raja Iblis bisa bilang kayak gitu? Lalu si Raja Iblis yang sudah tidak memiliki kekuatan pun menyerang si Kearu. Di sini menurut pendapat gue sih, ini si Raja Iblis emang mau bunuh diri gitu. Ya gimana ya, ini kayaknya emang si Raja Iblis kayak tertekan banget gitu. Makanya dia ya gimana caranya bunuh diri ya dengan nyerang si Kearu tanpa kekuatan ini. Orang dengan kekuatan aja si Raja Iblis ini tetap kalah, apalagi tanpa kekuatan gitu ya kan ya. Jadi ya tau lah, si Raja Iblis pun mati di tangannya si Kearu. Sekarang Evela yang menjadi si Raja Iblis. Haremnya si Kearu pun terlihat sangat senang. Lalu pada saat Kearu akan mengambil batu filsuf, duar si anjing tahu-tahu datang dan mengambil batu tersebut tanpa usaha. Kearu pada saat akan merebutnya juga langsung ditembak. Kearu pun bermimpi jika para haremnya direbut oleh Bulat dan dikasih makan tentakel dojin. Tak lama kemudian Kearu pun terbangun dan disambut oleh haremnya. Karena Kearu pingsan terlalu lama, haremnya pun kesepian karena tidak bisa melakukannya. Karena setelah ini akan ada perjamuan, Guren pun disuruh menghadirinya dan Kearu pergi menemui Carol. Kearu menyuruh Carol membantu Eve untuk memimpin negara. Karena tadi si Eve itu bilang juga kalau dia kurang bisa memimpin sebuah negara. Kearu juga merubah mayat pasukan Raja Iblis menjadi Carol. Nah, nanti ini ceritanya si Carol ini pura-pura mati, terus si Carol ini wajahnya dirubah gitu dan menjadi anak buahnya si Eve. Tak lama kemudian Lapis pun datang. Dia berkata jika dia sudah sembuh sepenuhnya berkat Kearu. Carol diberi pencerahan oleh Kearu dan si Carol akhirnya setuju dengan perkataan Kearu. Jadi saat ini Carol udah setuju untuk menjadi tangan kanannya si Eve untuk memimpin sebuah negara. Sebenarnya bukan negara sih, ini kayak kerajaan iblis lah. Tapi gue bilangnya negara aja ya biar gampang. Carol memiliki satu permintaan. Dia ingin melihat cucunya. Kearu dan Lapis pun terkejut. Lalu Kearu dan Lapis terlihat sedang, ya tau lah ya. Lapis juga berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan juga ayahnya. Scene beralih ke kerajaan Jioral. Saat ini Raja Jioral berniatan menguasai dunia dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang. Keesokan harinya rapat perdana Raja Iblis pun dimulai. Saat Eve memasuki ruangan, entah kenapa dia ini malah terjatuh. Gak jadi keren deh. Eve pun mendeklarasikan perdamaian dengan umat manusia dan berbagai ras lainnya. Kita juga bisa melihat si Carol yang wujudnya sudah berubah dan saat ini berprofesi sebagai wakil dari Eve. Gak tahu sih ini jabatannya apa, tapi ya kelihatannya dia bakal jadi wakilnya si Eve. Kearu saat ini juga berniatan menyusup ke kerajaan dan menghancurkan alat ritualnya, lalu mengalahkan Raja Jioral. Ellen pun bertanya, bukankah malah memakan waktu lama untuk sampai sebelum Bulat? Kearu pun memiliki ide untuk terbang memakai kendaraan ras iblis. Saat Kearu dan haremnya pergi, Carol pun mengatakan kalau dia akan membantu Eve. Nah kan, ini wajahnya udah berubah dari yang kayak gini jadi yang kayak gini. Agak-agak lain sih, cuma ya kacamatanya ini loh gak berubah. Saat melewati Buranika, terlihat jika kota tersebut sudah diserang oleh pasukan Raja Jioral. Ternyata bukan hanya Buranika, Lanarita ternyata juga diserang. Kearu dan haremnya pun menuju istana Jioral untuk membalaskan perbuatan di kehidupan dulu.
dan cerita pun tamat. Sebenarnya sih kayaknya belum tamat, ini masih panjang perjalanannya. Si Zioral sama si Bullet aja belum kebunuh gitu ya kan, nggak tahu mau kebunuh atau nanti dimasukin ke neraka ya kan. Tapi itu belum jelas mau kemana mereka berdua ini. Jadi ya ini masih panjang perjalanannya. Cuma ini episodenya belum update. Nanti kalau udah update nanti biar gua kasih tahu lagi. Dan ini gua mau kritik-kritik aja ya dikit-dikit. Kalau dilihat dari penggambaran karakternya, kayaknya kalau di manganya ini kayak lebih ke anak-anak gitu gak sih? Kayak gimana ya? Kurang dewasa gitu loh. Kalau di animenya kan kalian bisa lihat perbandingannya antara di anime sama di manga. Kalau di anime ini kayak kelihatan pada dewasa, pada kayak onesan, ya kan? Tapi kalau di manganya ini kok jadi kayak anak-anak gini, kayak di bawah umur malah. Yang loli malah jadi loli, yang onesan malah jadi loli juga. Ya gitu aja sih gua mau kritiknya. Tapi ya gitulah, lumayan sih ceritanya ini, lumayan mengena. Kalau adegan-adegan kayak ya tau lah ya, jadi ya masih bikin ereksi. Ya gitu sih, nggak ada lagi yang mau gue sampaikan. Oke, sekali lagi gue minta maaf kalau kemarin ini gue nggak sempet upload. Jadi ya kedepannya ini gue mau upload lagi. Ya gue campur-campur sama video short gitu, biar gampang editnya. Soalnya ini gue makan berapa hari ya? 2 minggu kalau nggak salah bikin video ini. Wih, beneran. Ini pertama ya. Awalnya kan gue nggak tahu sama sekali manganya, jadi gue baca dulu manganya berkali-kali. Habis itu gue baca lagi sambil nulis. Habis itu gue ngomong record kayak gini. Terus habis itu gue downloadin foto-fotonya di websitenya. Habis itu gue rangkai-rangkai gitu kan, kata-kata suara gue sama fotonya ini biar jadi satu gitu. Gue rangkai-rangkai di KineMaster. Habis itu ya itu ngerangkai-ngerangkainya ini lama banget coy. Kemarin ini ngerangkai ini bisa sampai seminggu kalau nggak salah. Jadi ya kayak gitu sih. Oke lah, sekian video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Adios.